Di sini saya Cynthia Fani akan menjelaskan mengenai latar belakang kemunculan manusia silver. Nah, kemunculan manusia silver selama masa COVID-19 ini semakin banyak. Hal ini bisa kita lihat contohnya di jalan lampu merah yang akan ada banyak manusia silver dan anak-anak jalanan lainnya. Mereka turun ke jalan kebanyakan karena faktor ekonomi. Nah, permasalahan ekonomi karena orang tua mereka sebagian banyak yang terkena PHK, sehingga mereka turun ke lapangan karena tidak ada yang mencari nafkah untuk kebutuhan mereka. Selanjutnya, karena mereka terlalu fokus terhadap mencari nafkah tersebut, hilangnya minat belajar yang ada pada diri mereka, sehingga mereka menjadi turun dan kebanyakan mereka menjadi putus sekolah. Kemudian latar belakang kemunculan manusia silver ini dipengaruhi oleh dua hal, baik itu lingkungan keluarga maupun juga lingkungan bermain. Dari wawancara kami, sebagian manusia silver yang turun ke jalanan merupakan faktor ekonomi. Juga dengan adanya ajakan teman-teman di mana mereka ini tertarik karena sebagian temannya itu mendapat penghasilan yang besar dari menjadi manusia silver tersebut. Lalu bukan hanya dari lingkungan bermain, tetapi ada juga faktor orang tua, di mana orang tuanya juga menunjukkan bahwa menjadi latar belakang kemunculan manusia silver ini karena sebagian orang tua membawa anaknya untuk menjadi manusia silver. Ini saya akan menjelaskan dampak yang terjadi pada manusia silver terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak positif dari maraknya manusia silver, di mana dampak positif yang ditimbulkan ketika berperan sebagai manusia silver ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal perekonomian, berperan sebagai manusia silver bisa membantu untuk membutuhkan kehidupan sehari-hari, karena penghasilan yang dapat diperoleh manusia silver ini mulai dari 50.000 sampai 300.000 per harinya. Oleh karena itu, dengan menjalankan profesi sebagai manusia silver ini dapat membantu pendapatan dan bisa membantu perekonomian keluarga. Yang kedua itu adalah bahwasanya mereka mendapat pengalaman yang tidak mereka dapatkan sebelum terjun ke lapangan, di mana mereka melatih suaranya agar terlihat lebih bagus untuk setiap harinya. Dan menjadi manusia silver ini mereka sangat senang karena dapat menghibur dan menghibur orang yang sedang berkendara. Yang ketiga, dampak positif yang ketiga itu adalah dalam menjadi manusia silver ini mereka menjadi bersosialisasi dengan orang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif bagi kesehatan. Dalam fenomena manusia silver ini, di mana munculnya tren baru dalam mengamen bagi anak jalan yang biasanya disebut sebagai manusia silver, di mana mereka mengamen dengan berwarna perak dan mereka sendiri akan melumurkan badannya menggunakan cat. Muncul dampak negatif bagi kesehatan, yaitu dari cat tersebut menimbulkan rasa gatal dan perih bagi tubuh. Tidak hanya itu saja, cat digunakan di bagian tubuh yang rentan seperti mata, hidung, dan bibir, dan bisa menyebabkan efek mudah terpendam darah hingga berisiko masuk ke saluran pernapasan yang bisa menyebabkan penyakit paru-paru. Nah, dampak negatif selanjutnya adalah bagi kehidupan pribadi. Yang terjadi pada kehidupan pribadi anak jalanan berprofesi sebagai manusia silver ini adalah mereka rentan tidak memikirkan pendidikan karena mereka lebih nyaman dengan pekerjaannya, dan juga tidak memikirkan pendidikannya karena mereka tidak penting bersekolah karena dengan bekerja mereka saja akan menghasilkan uang. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai dampak yang terjadi pada manusia silver, dampak negatif dan dampak positifnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara bertahan hidup manusia silver. Manusia silver itu sama dengan anak jalanan. Mereka itu memiliki strategi untuk bertahan hidup. Nah, yang pertama itu dilihat dari cara waktu mereka bekerja. Dengan cara waktu mereka itu bekerja kurang lebih 6 jam, bahkan juga ada yang 8 jam. Kata mereka, semakin lama mereka bekerja itu semakin banyak penghasilan mereka. Nah, yang kedua itu mereka itu bekerja tidak hanya cuma meminta, tetapi mereka itu bekerja dengan cara mereka menunjukkan bakat mereka dengan alat gitar, ukulele, bungo, bahkan alat lainnya.
itu supaya masyarakat memberikan mereka. Nah, yang ketiga itu bisa kita lihat dari cara mereka bekerja. Mereka itu ada yang berkelompok, bahkan mereka itu ada yang sendiri-sendiri. Nah, misalkan yang dibilangkan itu sendiri-sendiri, mereka itu bekerja ada yang 2 orang. Nah, kalau yang berkelompok itu penghasilannya mereka itu untuk kelompok mereka itu sendiri. Nah, sedangkan yang 2 orang itu penghasilan mereka itu untuk diri mereka sendiri, perorangan. Nah, dari situlah kenapa mereka mau bekerja itu kebanyakan itu untuk yang berdua orang. Jadi kalau untuk yang 2 orang itu mereka tuh uangnya untuk diri mereka sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi untuk masalah yang terjadi pada manusia silver. Dari permasalahan yang terjadi yaitu permasalahan ekonomi yang dialami oleh manusia silver dan rendahnya minat belajar hingga mengakibatkan mereka putus sekolah. Dari sini saya akan memberikan solusi untuk manusia silver untuk kehidupan kedepannya. Nah, solusi yang saya berikan yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, solusi dari diri mereka sendiri, di mana setiap masalah yang dialami yang bisa memperbaiki adalah diri sendiri. Misalnya, karena seringnya bekerja, minat belajar mereka menjadi berkurang. Dalam hal ini, mereka harus bisa membagi waktu mereka, di mana menempatkan posisi saat mereka bekerja dan saat mereka belajar. Misalnya, jika di siang hari mereka bekerja, maka di malam hari mereka bisa belajar, dan hasil dari mereka bekerja, uang tersebut bisa mereka simpan dan digunakan untuk seperlunya, dan juga bisa untuk biaya mereka sekolah. Solusi yang kedua yaitu solusi dari lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga berperan penting dalam pertumbuhan seorang anak. Jadi sebagai keluarga harus bisa membimbing anak tersebut jika dalam keluarga perekonomiannya kurang. Tidak seharusnya anak yang masih duduk di bangku sekolah mencari nafkah, karena mencari nafkah adalah kewajiban orang tua, dan juga keluarga harus bisa menjaga anak agar tidak salah pergaulan hingga mereka terjerumus ke dalam dunia anak jalanan. Sekian solusi dari saya. Terima kasih.